Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah alias Gendo dari Provinsi Jawa Tengah. Dewan juri yang kami hormati, ini kami punya program namanya Benjamin, Bina Ex Napi Terorisme menjadi agen moderasi beragama cinta NKRI. Izinkan kami mengawali dari situasi kondisi Kota Semarang, ada dinamika yang berkembang bahwa pasca bom Bali 2, Semarang itu disebut sebagai sarang teroris. Sebabnya kenapa? Karena Nurdin M. Top dan Dr. Azhari ini pindah dari Pekalongan menuju ke Semarang, sembunyi di Semarang, membentuk sel dan kemudian merencanakan berbagai macam aksi terorisme. Salah satunya bom Bali 2. Seiring dengan itu, di Kota Semarang tumbuh berkembang kelompok transnasional yang cenderung anti mainstream. Banyak aksi-aksi intoleransi di Kota Semarang. Kita lihat bagaimana kita lihat bagaimana ini memasuki masa-masa menjelang peristiwa DKI, paham sendiri kan, itu semakin banyak berkembang. Izinkan kami untuk menampilkan contoh. Izin. Kami ulangi lagi ya. Ada sedikit problem ini. Ya, ini gambaran tentang aksi intoleransi yang ada di Kota Semarang. Nah, ini beberapa gambaran. Mulai dari itu, kami tidak tinggal diam. Kami menjalin komunikasi dengan mereka. Kemudian kami ajak mereka untuk sowan pada para kiai. Dan kemudian kami libatkan mereka dalam kegiatan forum-forum guna menambah keragaman pemahaman mereka. Tapi justru itu dijadikan oleh mereka sebagai panggungnya mereka. Sehingga seolah apa yang kami lakukan itu minim progres. Kayak berjalan di tempat. Ya. Oke. Suaranya kan suara dan ya. Dewan juri kami hormati. Selain itu, kami juga mendapatkan modal pembinaan. Waktunya masih sama, durasi waktunya. Mulai 2010, kami direkrut oleh Pusat Iktisad Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Pasca Sarjana. Saya berada di dalam timnya Prof. Salito Wirawan, dilibatkan dalam riset pemberdayaan dakwah. Kemudian 10 tahun kemudian kami diminta untuk membuat sebuah yayasan. Yang kami namakan Yayasan Persadani, Putra Persaudaraan Anak Negeri. Maret 2020, alhamdulillah resmi menjadi yayasan. Syaratnya sangat sulit. Bapak-bapak Dewan Juri tidak bisa jadi anggota karena harus teroris lebih dulu. Ya, kemudian ditangkap, bebas. Ya. Kemudian setelah yayasan ini berdiri, kami ingin supaya lebih dikenal di masyarakat, kemudian dikenal oleh stakeholder, maka kami punya akses bagaimana bisa bertemu dengan Wali Kota Semarang. Alhamdulillah 23 April 2021, kami bertemu Wali Kota dan juga kepada Wakil Wali Kota. Kami diberikan 3 target, yaitu agar membantu Kota Semarang terbentengi dari para pelajar dan generasi muda terbentengi dari paham radikalisme. Kemudian yang kedua, Semarang bersih dari aksi intoleransi. Dan yang ketiga, Semarang masuk dalam 10 besar kota toleran versi setara institut. Nah, inilah kemudian kami berupaya bagaimana supaya ada berbagai macam kegiatan. Ini kami tampilkan sedikit pesan dari wali kota tersebut. Nah, kemudian kami laksanakan program dalam 3 tahap. Yang pertama, penanaman moderasi beragama kepada ex-napi terorisme. Ini berbagai macam kegiatannya. Kemudian, merubah mereka menjadi agen moderasi beragama. Tentunya butuh banyak biaya ini. Butuh banyak pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah dapat hibah dari Kemenak. Dapat hibah dari Kesbangpol baik provinsi maupun
Kota Semarang. Sedikit kami tampilkan gambaran hasil dari pelatihan tersebut. Majeng, ya, ini Semboyan, Jawa Tengah. Setelah tahap kedua kita laksanakan, ini ada semacam pelatihan deteksi diri juga. Dan kami masuk pada outputnya, yaitu mereka berkampanye moderasi beragama kepada pelajar, generasi muda, dan mantan aktivis atau komunitas lama. Alhamdulillah, dalam 4 tahun ini sudah ada hasilnya, yaitu Semarang, 0 kasus intoleransi. 2022, 2023, 0 intoleransi. Bahkan kemarin Juli, aksi menentang Syiah, 0 juga. Kemudian, yang kedua, biasanya persada ini semakin lama semakin berkembang. Tadinya 2020, 2023, karena masuk persada itu keputusan yang berat. Karena dianggap kafir, murtad oleh teman-temannya. Maka kemudian pada tahun 2024 ini pertengahan, sudah sampai 58. Kita membantu Mabes Polri supaya kasus residivisme 0. Kemudian banyak keluarga yang memutuskan untuk tidak memberikan wawasan kekerasan, doktrin kekerasan pada anaknya, sehingga menyelamatkan sekitar 215 anak. Selain itu kami juga mendapatkan penghargaan dari Leprit 2021 dan Museum Rekor Indonesia tahun 2023 karena kegiatan kami yaitu mengkampanyekan moderasi beragama kepada 30 SMA, 5 kampus, serta 4 pondok pesantren di kota Semarang. Kemudian capaian berdampak yang ketiga, alhamdulillah kita bisa mendapatkan ya 10 besar masuk dalam kota toleran. Tahun 2022 peringkat 7, tahun 2023 peringkat 5. Ini sedikit gambaran, termasuk ada kampung moderasi beragama yang kita buat 2 kampung, kemudian juga legalitas dan sebagainya. Kemudian capaian berdampak yang keempat, ada 18 stakeholder yang ikut mendampingi kita, termasuk Bu Menteri Sosial pernah bersama-sama dengan kita. Nah, inilah beberapa capaian, sehingga izinkan kami menyampaikan kesimpulannya. Sebelum program ini terlaksana, ya 10 tahun, sebenarnya lebih dari 10 tahun sebetulnya, ini seperti berjalan di tempat. Kita sudah lakukan, capek. Alhamdulillah dengan dibantu oleh credible voice para ex-napider, karena mungkin saya sudah ompong gitu ya, dibantu oleh mereka. Alhamdulillah 3 target dari Wali Kota Semarang dan stakeholder lainnya bisa terpenuhi. Sebelum kami mengakhiri, izinkan kami sedikit menyampaikan tentang target kami selanjutnya. Yaitu apa? Kami membantu Kota Semarang terbitnya RADP, Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme yang berbasis kekerasan menuju pada terorisme tahun 2024. Agustus ini insya Allah ditandatangani oleh Wali Kota. Ini ex-napider dilibatkan dalam penyusunan RADP Kota Semarang. Kemudian insya Allah kami akan membantu Kota Semarang masuk dalam peringkat 1 setara Institut Indeks Kota Toleran. Kemudian semakin memperluas dampak kepada para keluarga, ibu, anak yang terasosiasi terorisme. Dan yang keempat, ingin agar para penyuluh agama di Jawa Tengah dan di tingkat nasional bisa menduplikasi program kami. Gampang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Udah saya dulu aja deh. Mas, perjalanannya cukup jauh. Tadi saya melihat dari stakeholdernya banyak ya. Mas Gento ini main di 1 kaki atau 2 kaki atau berapa kaki sebenarnya? Terima kasih. Iya nih ya. Iya betul. Ya, jadi betul. sebenarnya Mas Gento ini orisinil asli dari penyuluh atau naturalisasi? Tadi gimana? Bagus. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Ya.
Ya, kami loyal kepada Kementerian Agama. Ya, yang jelas buktinya dana hibah yang pertama kali turun untuk kami adalah dari Kementerian Agama sudah 2 kali. Ya. Maka kami tampilkan yang pertama itu Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Sosial itu fasilitasi lumayan dari teman-teman kami, binaan kami diberikan fasilitas berupa barang. Yang bikin kulkas, dikasih kulkas. Pingin mesin jahit, kasih mesin jahit dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada dari Pemprov ini hibah, Pemkot ini hibah. Kalau Mabes Polri ini jarang ada hibah, pendampingan saja. Polda Jawa Tengah pendampingan saja. Kadang ada pelatihan-pelatihan. Ya. Jadi Mas Gento ini dikenal oleh Pemda itu sebagai penyuluh atau sebagai volunteer atau sebagai apa, Bro? Bagus. Ya, ya penyuluh, Pak. Penyuluh. Makanya hanya kemudian apa ya, melebar. Saya juga diminta jadi sekretaris FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat oleh pemerintah Kota Semarang. Artinya asli berangkat dari penyuluh ya? Betul. Sejak tahun berapa itu? Ya saya sejak tahun 2000. Oh luar biasa, dia 24 tahun, oke. Silakan ya. PNS. PNS. Berapa napi yang ditangani selama ini? Tadi kami sampaikan ada 58. Cuma yang kami bentuk awalnya 6 orang, Pak. Nah, ini ada 58 kan? Awalnya kami bentuk 6 orang saja karena dekat dengan tempat kami di Semarang. Yang lainnya kayak Cilacap, Solo, Batang, kemudian Tegal, jauh. Ini yang maksudnya yang sudah keluar dari Ya, betul, ex-napiter. itu ex. Jadi makin banyak gitu ya? Ya. Yang ikut Persadani. Atau yang Betul. jadi terorisnya makin banyak maksudnya? Ya, ya kan banyak sekali penangkapan, ya kan? Pada era-era di mana sepertinya gini, mereka itu sudah bersosialisasi kepada masyarakat yang orang-orang JI itu, tapi karena masih ada gandeng geret, istilahnya Jawa itu gandeng geret dengan kasus-kasus lama. Jadi ketika ada di BAP kan, ada nama ini, maka mereka ketangkap. Nah setelah berada di penjara mereka ya sudah NKRI sebetulnya. Ketika kami jemput sudah oke, siap, selama dia jamaah Islamiyah. Tapi kalau ISIS masih butuh banyak energi untuk menghijaukan. Gitu. Terhubung juga nggak dengan yang apa tuh di belakangnya penjara BNPT itu tuh kan ada pesantren yang dibuat juga sama ex-napi. Oh, kami nggak berhubungan. Ya. Karena itu kan dia akhirnya mengelola tanahnya siapa itu? Mantan kepala BNPT dulu itu ya. Dia jadiin pesantren terus jadi tempat wisata, pesantren wisata gitu ya. Oh nggak terhubung ya? Nggak terhubung. Tapi ini kemudian jadi bekerjanya dalam satu area markas atau gimana nih? Bekerja ya. Untuk menjaga si 58 orang. Oke, makasih. Guna supaya kami lebih, ya energi kami nggak habis lah gitu. Maka kami sarankan kepada teman-teman di Cilacap untuk membentuk yayasan. Kami sudah kontak-kontak dengan penyuluh di Cilacap, tolong iki diopeni. Kemudian yang ada di mana? Di Tegal, membentuk semacam paguyuban, Podomoro misalnya. Ya kami mintakan tolong pada ya semacam apa ya, semacam satgasnya di sana, satgas dari Densus 88 Densus untuk ikut membantu gitu. Yang di Podomoro, Tegal, kemudian di beberapa tempat yang lain. Sehingga kami ya lebih fokus bagaimana yang 6 orang yang andalan kami ini bisa bergerak terus efektif kemana-mana. Ya. Koordinasi oleh 6 orang ini ya. Ada 1 orang Pak figur yang sangat membantu kami. Sehingga apa? Sehingga kemudian muncullah 58 orang berbondong-bondong masuk Persadani. Ini kami tampilkan, nah ini Pak. Yang lagi main balon ini. Ini namanya Hadi Maskur. Dia sekretaris Jamaah Islamiyah. Setelah dia bebas, kami tawari gabung Persadani, dia siap. Karena dia orangnya terpercaya, dia ustadz luar biasa, bisa memahamkan banyak orang, sehingga berbondong-bondong orang masuk ke Persadani. Oke, ya, baik Pak Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Bapak ini bergiat di bidang ini radikalisme dan terorisme sejak tahun? Sepertinya sejak tahun
2005. 2005. Heeh. Yayasan Persadani dibentuk tahun 2020. 2020. Oke. Di Yayasan Persadani Bapak sebagai ketua, direktur atau gimana? Ketua harus teroris Pak, ex Napitel. Saya sebagai pembina. Pembina. Ya, pengawas Oke. dan pembina. Ketuanya itu Napi, ex Napi. Harus, iya. Teman-teman yang ada di situ juga yang bernaung di yayasan itu semuanya ex Napi ya. 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 Saya memang rutin ya baca IKT versi Setara Institute itu ya, dan memang 2019 itu Semarang itu masih di luar Ya, betul, radar ya. gitu Siap, ya. ya. Kemudian sejak 2021 saya kira sampai 2023 Semarang itu masuk 10 besar indeks kota toleran versi Setara Institute gitu. Dan saya kira ini upaya-upaya seperti ini, ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Syarif ini salah satu bagian ya dari Salah satu bagian. upaya besar pemerintah dan masyarakat gitu ya untuk membuat Malang itu lebih moderat dan toleran gitu. Nah, dari banyak napi, ex napiter ini, sebetulnya apa sih tantangan utama yang paling sulit gitu ya yang dihadapi oleh Bapak dan kawan-kawan gitu untuk mengubah mindset mereka? Jadi tantangan kami sebetulnya adalah bukan masalah kami terancam nyawa kami, jiwa kami, bukan. Awal-awal yang paling mengancam kami adalah kami itu diajak pada garisnya mereka. Jadi ada semacam pengaruh, kita bisa diajak ya mudah terkontaminasi ke kelompoknya mereka awalnya gitu. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kami saling tarik ulur. Pilihan saya di sini. Saya memberikan banyak semacam daya tarik buat mereka. Kalau ikut ini, maka kehidupanmu akan lebih jaya, lebih makmur. Gitu. Ikut, maka kita bentuklah sehingga waktu itu sebelum terjadinya munculnya yayasan itu kita sangat kesulitan. Setelah munculnya yayasan begitu mudah jalannya. Gitu. Pendekatannya gimana Pak? Sampai akhirnya mereka mau berubah dan berintegrasi dengan masyarakat. Kami sebenarnya sepele Pak. Awalnya kami punya semacam program yang sudah biasa kami jalankan. Ini namanya ini Pak. Bagi-bagi Pajero. Ini. Nah, bagi-bagi Pajero. Apa itu? Paket jelang Ramadan. Jadi menjelang Ramadan ketika harga naik, saya berusaha sedikit yang nyisihkan. Ini riak ya. Nyisihkan sedikit gaji kan itu untuk memberikan sembako, ada paket untuk beberapa ex Napitel, keluarga ex Napitel. Kami berikan sejumlah paket lah sembako 100 atau 150 ribu sama tas belanjanya sekarang pada mereka. Awalnya itu saja. Ini yang bisa membuat mereka sedikit berpihak pada kami. Kalau Bapak menggambarkan alam pikiran mereka sekarang itu yang sudah berubah nih ya, kira-kira seperti apa gambarannya? Mereka ingin kehidupan mereka layak, ya kan, secara ekonomi, dan bisa semakin luas diterima oleh masyarakat. Itu aja. Oke, ya terima kasih. Yeah. Sebelumnya mereka kan masyarakat dalam tanda petik yang normal ya. Ya. Sebelum mereka terkontaminasi Ya. oleh radikalisme. Artinya mereka ingin kembali seperti waktu dulu sebelum Betul. dia gitu. Nah, itu yang masing-masing mereka seragam ya. Mungkin yang banyak dijumpai oleh teman-teman pikiran mereka, gimana ya nanti aku kalau bebas kembali ke masyarakat aku diterima enggak ya? Itu sebenarnya. Maka kita harus membantu lebih dahulu. Sebelum mereka bebas kita datangi Pak RT Pak RW. Nanti kalau ini datang, mereka sudah bebas, monggo diterima nggih. Oh iya, saya pakai seragam Kemenak. Oh ini pegawai negeri kan itu. Maka membuat nyaman Pak RT dan Pak RW. Gitu. Jadi karena kemenaknya bukan karena penyuluhnya. Oh iya, Kemenak loh. Emang aja baju penyuluh. Bukan karena Kementerian Sosial maksudnya. Oke. Ya. Nggih, makatan nggih, matur nuwun. Sebenarnya kami ingin menutup closing statement kepada teman-teman semua, marilah kita memperkaya keragaman cara pandang kita. Maka sedikit salah satu contoh supaya kita memperkaya cara kita memandang kemudian bersikap. Tolong sekali lagi, mungkin dari sudut pandang saya, tolong jangan lagi ketika kita menyebut Muslim, sebuah komunitas masyarakat, satu Muslim, satu non-Muslim. Berarti hanya dua kelompok.
Coba sebutkan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saja terus terang, tanyakan terus terang, agamamu apa? Oh Kristen, itu nggak tabu kok. Itu akan memperkaya keragaman dan mereka punya hak yang sama untuk disebut agamanya. Sehingga lama-kelamaan kita bisa menghindari perilaku diskriminatif. Demikian, Pak Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya P.7/28. P.7/28 kategori metode penyuluhan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dewan Juri beserta panitera, yang kami banggakan teman-teman penyuluh. Izinkan perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya, penyuluh agama non-PNS Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Izinkan kami mempresentasikan program kami bersama Kementerian Agama Kota Tarakan beserta instansi setempat, Kelurahan Juwata Permai, dan Ketua RT se-BTN Intraka. Kami membawakan program yaitu Kampung Santri BTN Intraka dengan judul media YouTube sebagai syiar dakwah Kampung Santri BTN Intraka. Baik, di manakah Kampung Santri berada? Kampung Santri berada di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Utara, Kelurahan Juwata Permai, ujungnya Kota Tarakan, berbatasan langsung dengan Malaysia. Kenapa harus dibentuk Kampung Santri? Yang pertama, pada saat itu Kepala Kementerian Agama Kota Tarakan, di wilayah kami termasuk area lokalisasi perpindahan dari Kota Tarakan ke lingkungan kami di BTN Intraka. Yang tadinya di Kota Tarakan dipindah Gunung Bakso ke wilayah kami, sehingga Kementerian Agama mempunyai rencana menjadikan wilayah tersebut menjadi